Hello everyone, welcome back to this channel. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan motivasi sukses Pi Network. Jadi bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian ataupun referral Anda yang mungkin Anda temui sudah kehilangan semangat, kehilangan motivasi, kehilangan optimisme, sudah seringkali tidak lagi mengklik petir setiap harinya, mungkin karena alasan-alasan tertentu, tetap stay tune di channel ini sebab sesaat lagi saya akan memberikan motivasi sukses Pi Network. Semoga setelah menonton video ini kita kembali dibangkitkan semangat, motivasi serta optimisme yang baru untuk terus mengklik petir, terus melakukan penambangan, terus optimisme bahwa proyek Pi Network ini akan berhasil ke depannya nanti. Namun sebelum itu perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, mohon dukungannya, klik tombol subscribe, like, and share. Dukung selalu channel ini agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk memberikan informasi-informasi yang terup to date, yang bermanfaat, edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita terkait dengan motivasi sukses Pi Network. Pi Network adalah cryptocurrency atau mata uang digital baru untuk orang-orang biasa yang dapat Anda miliki atau hasilkan dari ponsel Anda sendiri. Pioneers Pi Network berjumlah kurang lebih 29 juta pioneers di seluruh dunia, termasuk di Indonesia saat ini. Proses penambangan koin Pi ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, dan dalam perjalanan tentu banyak pro dan kontra yang mewarnai perjalanan ini. Ada pioneers yang merasa pesimis proyek ini akan berhasil. Ada pula pioneers Pi Network yang tidak sepikir sejalan jika Pi Network harganya bakalan tinggi. Karena menurut mereka Pi Network akan mengikuti jejak simbahnya kripto, yaitu Bitcoin yang mengawali harga di bawah $10 10 tahun lalu, dan masih banyak alasan lainnya. Di lain pihak, ada pioneers Pi Network yang begitu sangat optimis proyek ini akan berhasil. Ada pula pioneers Pi Network yang yakin harga Pi Network bakalan akan sangat tinggi. Dan banyak pula alasan lainnya. Dari dua sisi yang saling kontradiktif di atas, saya melihat ada hal yang menarik yang patut dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang bagaimana melihat sebuah kesuksesan dari sebuah kemustahilan. Jadi sangat menarik ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kesuksesan besar memang butuh pengorbanan besar. Benar kan Bapak Ibu teman-teman sekalian? Kesuksesan besar memang selalu butuh sebuah pengorbanan besar. Terkadang kita kehilangan kesabaran kita, harus berkorban waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita nanti-nantikan, tidak pernah kunjung datang. Kata orang, menunggu itu adalah sesuatu yang membosankan. Benar kan Bapak Ibu teman-teman sekalian? Ya, namun di sini saya ingin katakan bahwa terkadang kebanyakan orang berhenti di saat kesuksesan tinggal selangkah lagi di depannya. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, terkadang dalam keseharian kita, ketika kita berusaha melakukan sesuatu, namun dalam perjalanan seringkali kita menemui kegagalan demi kegagalan, dan kita memutuskan untuk berhenti. Namun terkadang kebanyakan kita berhenti berusaha di saat kesuksesan sebenarnya tinggal selangkah lagi di depan kita. Itu yang kebanyakan terjadi dalam kehidupan nyata setiap hari. Hal ini yang sering terjadi dan tidak disadari oleh kebanyakan orang. Dalam kaitannya dengan Pi Network, saya ingin mengatakan bahwa ketika Anda menjalankan sebuah bisnis, Anda harus yakin terlebih dahulu dengan bisnis yang Anda jalani. Jangan sampai kebalikannya.
ada yang menjalani Pi Network, tetapi dia sendiri tidak meyakini dengan bisnis yang sedang ia jalani. Jadi seringkali kita menjumpai di grup-grup edukasi Pi Network, di WhatsApp, di Telegram, dan di media sosial lainnya. Ada pioneers Pi Network, segelintir ya. Itu kita seringkali melihat bagaimana kata-katanya atau chat percakapannya. Terlihat di situ bagaimana orang tersebut sebenarnya dia sendiri tidak meyakini dengan bisnis yang ia jalani. Pertanyaannya, bagaimana agar saya bisa yakin dengan bisnis yang saya jalani? Jawabannya adalah pelajari terlebih dahulu bisnis yang Anda mau jalani. Analisa prospek bisnisnya ke depan akan seperti apa nantinya. Kalau saya sangat yakin, jika pertanyaan tersebut ditanyakan kepada saya, maka kalau saya secara pribadi saya sangat yakin bahwa proyek Pi Network ini akan sukses ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan harganya pasti akan sangat menggila ketika berada di fase mainnya terbuka nantinya. Alasannya adalah satu, yaitu sosok developer, sosok sang pengembang dari proyek ini, yaitu Dr. Nicholas Kakalis, yang merupakan kartu as dalam proyek Pi Network ini. Track record seorang Dr. Nicholas Kakalis yang membuat saya begitu yakin Pi Network bakal sangat bisa bersaing dengan Bitcoin dan Ethereum ke depannya nanti. Kunci utamanya terletak di mana ya Bapak Ibu teman-teman sekalian? Kunci utamanya adalah terletak pada kematangan ekosistem selama fase enclosed mainnet period yang sedang kita jalani saat ini. Ini akan menjadi kunci utama bagi Pi Network untuk membentuk kestabilan harga. Jadi selain peningkatan utilitas dalam fase enclosed mainnet period ini, juga fokus Pi Network adalah agar semua pioneers bisa lolos dari proses verifikasi KYC nantinya. Ketika harga sudah ada terbentuk selama periode enclosed mainnet period, maka tidak usah diragukan lagi bagaimana reaksi pasar terhadap kehadiran Pi Network nantinya. Para investor tentunya akan banyak yang mulai melirik dan memperhitungkan kehadiran Pi Network di lantai bursa kripto dunia. Jadi jangan terlebih dahulu pesimis terlalu dini. Bahkan ada yang berpikir bahwa jangan-jangan Pi Network ini scam. What? Di sini saya mau mengatakan bahwa jika Anda berpikir Pi Network scam, maka sudah bukan lagi sekarang waktunya untuk berpikir demikian. Mengapa? Sebab biaya yang dikeluarkan untuk proyek ini sudah sangatlah besar, bukanlah sedikit. Lalu ada faktor lain juga yang dipertaruhkan oleh Nicholas Kakalis dalam proyek ini. Mulai dari pertaruhan nama baiknya sendiri, nama baik keluarganya, nama baik alma mater kampus Stanford University yang terkenal sebagai kampus nomor 2 terbaik di dunia, yang telah melahirkan banyak ahli dalam dunia teknologi digital. Sebut saja di antaranya YouTube, WhatsApp, Google, Yahoo, Instagram, Netflix. Itu merupakan hasil karya dari tangan-tangan jenius dari para lulusan Stanford University. Seperti YouTube yang sangat populer saat ini, itu dibuat oleh salah satu lulusan Stanford University yang bernama Jawed Karim. Bisa dicek datanya. Dan juga WhatsApp itu dibuat oleh seorang Brian Acton. Lalu apakah Anda berpikir bahwa Dr. Nicholas Kakalis akan membiarkan proyek ini gagal dan semuanya itu terjadi pada dirinya dan hidupnya? Tentu tidak. Itulah mengapa saya begitu meyakini bahwa proyek ini akan berhasil.
mega proyek ini tentu dimulai dengan sebuah mimpi besar yang kebanyakan orang berpikir bahwa hal itu tidaklah mungkin. Tetapi perlu kita sadari bersama bahwa sebuah kesuksesan besar biasanya diawali atau berawal dari sebuah mimpi besar. Saya ambil contoh kisah dari Thomas Alva Edison. Tentu kita semua, Bapak Ibu teman-teman sekalian, tentu mengenal sosok ini atau nama besar ini, Thomas Alva Edison, yang juga awalnya dikata-katain, diejek sana-sini karena dianggap mimpinya terlalu ketinggian dan tidak akan mungkin tercapai, yaitu mimpi untuk menerangi dunia dengan lampu listrik. Jadi pada waktu itu ketika ditanyai Thomas Alva Edison, ketika ditanyai oleh masyarakat pada saat itu, cita-cita dalam hidupmu itu apa? Lalu seorang Thomas Alva Edison menjawab, cita-cita saya hanyalah untuk menerangi dunia. Jika jawaban itu ada pada saat sekarang ini, atau kisah itu ada pada saat atau pada masa sekarang ini, tentu kita juga akan bereaksi demikian. Kita juga akan bereaksi demikian bahwa itu tidaklah mungkin terjadi. Thomas Alva Edison dianggap gila pada saat itu, dianggap halunya tingkat dewa ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, karena cita-citanya yang terdengar sangat tidaklah mungkin. Bahkan saat Thomas Alva Edison jalan di jalanan kota, ia bahkan dihindari dari kejauhan karena dianggap gila, aneh, karena tidak mungkin cita-citanya itu bisa terwujud. Tetapi dengan kerendahan hati, ia tetap berusaha dan menghargai proses lewat kegagalan demi kegagalan. Sampai pada percobaan yang ke-2000, akhirnya ia berhasil dengan percobaan lampu listriknya dan mendapatkan hak paten atas percobaan lampu listrik tersebut. Dan lihatlah sekarang kita bisa hidup dalam terang pada malam hari. Semuanya itu berawal dari sesuatu yang kebanyakan orang merasa bahwa itu tidaklah mungkin terjadi. Begitupun dengan mega proyek Pi Network ini. Tidak sedikit pula yang meragukan bahwa bahkan ada yang menganggap remeh dengan proyek ini. Namun bagi saya Pi Network ini adalah salah satu calon kripto besar. Hal itu bisa dilihat dari waktu persiapannya yang cukup panjang dan sekarang sudah memasuki fase enclose mainnet period. Ini sungguh-sungguh sebuah pencapaian yang luar biasa ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan kembali kepada para pioneers Pi Network sekalian untuk tetap semangat dan optimis. Jangan lupa untuk selalu klik petir setiap harinya. Jangan dengarkan omongan orang yang Anda temui di mana saja, termasuk di media sosial, yang sifatnya tidak membangun. Omongan yang sifatnya tidak memotivasi Anda, yang tidak usah didengarkan. Tetap fokus saja pada apa yang harus Anda lakukan, yaitu klik petir setiap hari dan edukasi member Anda. Jangan biarkan semangat mereka menjadi kendor. Ingat, jangan pernah cancel atau membatalkan impian atau cita-cita atau harapan Anda dengan kata-kata yang mengandung unsur negatif seperti tidak mungkin, tidak bisa, dan lain sebagainya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harapkan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Namun sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk memberikan informasi-informasi terupdate dan edukasi-edukasi yang bermanfaat kehadiran Bapak Ibu teman-teman sekalian.
Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.